Di Jawa Barat, ada pendaki muda bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid yang sebelumnya dinyatakan hilang selama 5 hari di Gunung Guntur, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Gibran langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Pendaki yang masih berusia 12 tahun ini ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan pencarian selama 5 hari tanpa henti. Tim SAR berhasil menemukan korban di Curug Koneng atau berada 1 jam perjalanan dari pos 3 di mana korban pertama kali hilang. Dengan menggunakan mobil BPBD, korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan penanganan medis. Selama 5 hari dinyatakan hilang, Gibran berada di luar tanpa makanan. Lagi posisi duduk di Curug Cikoneng, di kaki Gunung Guntur. Oke. Pakaian cuman pakai jaket, kaos, celana pendek, tidak memakai alas kaki. Tapi kalau pas ditanya nyambung bang? Nyambung. Oh, nyambung. Jadi masih shock, cuman ada luka-luka di kaki. Setelah mendapat perawatan, kondisi Gibran berangsur sudah mulai membaik dan bisa diajak bicara. Hingga Jumat malam, Gibran masih berada di Puskesmas Tarogong didampingi orang tua dan keluarganya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Ya, alhamdulillah akhirnya 1 pendaki ditemukan dalam keadaan sehat. Ustadz Erik, sering kita mendengar pendaki tersesat di gunung. Nah, dalam Islam apa saja adab yang perlu diperhatikan saat kita masuk dalam suatu wilayah yang asing agar tidak tersesat? Ya, penting sekali. Saya juga dulu sering kali ya, saya naik gunung ya, dan ada adab-adab tertentu ya, yang memang secara keilmuan juga ya, secara fardu kifayah ya, ilmu tentang naik gunung itu mesti ada gitu. Saya juga dulu sampai ikut search and rescue ya, untuk kemudian mempelajari sebetulnya seperti apa seharusnya. Saya pernah mengalami seperti Gibran ini, tetapi saya dengan persiapan yang matang, dengan semua membawa perbekalan yang lengkap. Tapi ketika kita naik dan kemudian terjadi satu error pengambilan keputusan gitu ya, nah kemudian kita agak tersesat. Nah, karena itulah kemudian saya akhirnya sekolah, peta kompas dan lain-lain ya, mengikuti pendidikan gitu. Nah, dari situlah survive dan lain-lain, baru kemudian lebih pede dan lebih semangat lagi. Tapi adabnya begini, dalam Islam ketika kita melakukan rihlah atau perjalanan, ya kita hendaknya kalau misalnya sudah bertiga, itu kita mengambil pemimpin, seseorang yang paham, yang ahli gitu ya di dalam kemudian perjalanan tersebut gitu. Jika seandainya belum ahli, ya kita sendiri yang harus kemudian mengetahui, mempersiapkan perjalanan kita agar supaya tidak membahayakan baik kita sendiri maupun orang lain. La daroro wa diroro. Jadi kita tidak boleh itu membahayakan diri sendiri. Itu yang terpenting. Dan ketika kita masuk, jangan lupa berjalan, jangan lupa ketika ke tempat-tempat asing selalu berzikir ya. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq ya. Tammati min syarri ma khalaq. Ini penting sekali. Karena kita itu di situ berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna gitu. Kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Jadi artinya kita itu pergi dengan keyakinan insya Allah ya, dengan zikir-zikir, dengan tadi pengetahuan yang sudah cukup, dan kita memohon kepada Allah, Allah lah yang kemudian akan menemani kita dalam perjalanan gitu. Subhanallah. Nah, Ustadz Erik, khusus bagi para pendaki ini, biar tidak hanya mendaki, menikmati keindahan alam, ada istilah tadabur alam. Apa maksudnya, Ustadz? Ya, sebetulnya lebih tepat tafakur ya. Karena tafakur dengan tadabur itu lain ya. Kalau tafakur itu kan bagaimana kita merenungkan segala fenomena yang terjadi dalam semesta gitu. Jadi ketika misalnya kita melihat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab kan gitu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatakaffaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Nah, mereka memikirkan tentang penciptaan langit
dan bumi. Seraya berkata, ma khalaqta hadza batila. Ini tafakur ya. Yazkurunallaha, ini jadi dia melihat dan bertafakur terhadap itu semua. Kalau tadabur itu artinya dia itu mencoba mengambil pemahaman dari akibat-akibat segala urusan gitu. Mentadaburi misalnya Al-Qur'an gitu ya, mentadaburi sebuah peristiwa itu mentadaburi, tapi mentafakuri tadi melihat alam dan lain-lain, kemudian dia bertafakur. Ini penting sekali karena apa? Memang ketika kita pergi ya melihat alam gitu, betapa subhanallah kita melihat bulan, melihat bintang, melihat betapa kekuasaan Allah yang sangat besar. Dan kemudian kita tadi itu di situ tuh menyebutkan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini secara sia-sia ya, enggak. Semua pasti ada artinya, semua pasti ada fungsinya. Maksud Engkau, maaf, perihalalah kami dari siksa api neraka, jauhkan dari siksa api neraka. Jadi betul-betul mendekatkan diri dengan melihat alam atau mendekatkan diri kepada alam. Ya, subhanallah, dengan tafakur alam begitu ya Ustadz, kita semakin bisa melihat begitu agungnya Sang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan berbagai ciptaannya yang luas dan maha indah, luar biasa.